Saat nafas terakhir dihembuskan, kemana sebetulnya jiwa kita pergi? Langsung ke surga? Atau harus mampir dulu di sebuah tempat penantian yang misterius? Dan apa itu api penyucian? Konsep yang diimani ratusan juta orang, tapi juga ditolak keras oleh yang lainnya. Ini bukan sekadar pertanyaan iseng loh. Ini adalah inti dari beberapa perbedaan paling mendasar antara tiga cabang terbesar kekristenan. Meskipun sama-sama menyembah Tuhan yang satu dan beriman pada Kristus, ternyata Katolik, Protestan, dan Ortodoks punya peta perjalanan yang sangat berbeda untuk jiwa setelah kematian. Mari kita bedah satu persatu, telusuri akarnya, dan pahami mengapa jalan mereka menuju keabadian begitu berbeda. Yuk, kita buka pintu berkat hari ini, karena di balik setiap pintu ada berkat yang menanti. Sebelum kita masuk ke perbedaan yang rumit, penting untuk tahu dulu persamaannya. Gereja Katolik, berbagai denominasi Protestan, dan Gereja Ortodoks Timur adalah pilar-pilar iman Kristen. Mereka semua sepakat pada kredo utama bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Juru Selamat manusia yang wafat dan bangkit dari kematian. Semuanya juga percaya pada hidup setelah mati, kebangkitan tubuh, dan penghakiman terakhir. Nah, dari fondasi yang sama inilah jalan mulai bercabang. Perbedaan ini bukan soal sepele, karena ini menyangkut takdir abadi, sifat keadilan Tuhan, dan bahkan cara kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi yang telah tiada. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang terjadi sesaat setelah kematian? Bayangkan momen itu. Jantung berhenti, nafas berakhir. Apa yang menanti jiwa yang baru saja lepas dari raganya? Disinilah pandangan Katolik, Protestan, dan Ortodoks mulai sangat berbeda. Pandangan Katolik, pengadilan khusus. Bagi umat Katolik, saat kematian adalah momen pengadilan khusus atau particular judgment. Ini adalah pengadilan pribadi yang terjadi seketika di mana jiwa berhadapan langsung dengan Kristus. Di momen inilah seluruh hidup seseorang, iman, perbuatan, dosa, dan kebajikannya dibuka di hadapan Tuhan. Hasilnya bisa menuju ke tiga destinasi. Pertama, surga. Jika jiwa meninggal dalam keadaan rahmat Tuhan dan sudah suci sepenuhnya, ia langsung mengalami vision beatific, memandang Allah muka dengan muka dalam kebahagiaan abadi. Kedua, neraka. Jika jiwa meninggal dalam keadaan dosa berat atau mortal sin, yaitu secara sadar dan sengaja menolak kasih Tuhan dan tidak bertobat, ia akan terpisah selamanya dari Tuhan, yang merupakan inti dari neraka. Ketiga, dan ini yang sangat khas Katolik, adalah purgatorium atau api penyucian. Ini bukan pilihan ketiga selain surga dan neraka. Purgatorium lebih tepat disebut proses pemurnian bagi jiwa-jiwa yang meninggal dalam kasih Tuhan, tapi masih membawa beban dosa-dosa ringan atau konsekuensi dari dosa berat yang sudah diampuni. Mereka ini sudah pasti masuk surga, tapi perlu dibersihkan dulu agar layak mengalami kekudusan surga. Nanti kita akan bahas purgatorium ini lebih dalam. Pandangan Ortodoks, keadaan penantian di Hades. Gereja Ortodoks Timur punya pandangan lain. Meskipun mereka juga meyakini adanya semacam penghakiman langsung setelah kematian, mereka tidak punya konsep pengadilan khusus yang sama persis dengan Katolik. Mereka percaya bahwa setelah mati, semua jiwa, baik yang benar maupun yang fasik, masuk ke sebuah keadaan penantian yang sering disebut dengan istilah Alkitabiah, Hades. Penting untuk dicatat, Hades dalam teologi Ortodoks bukanlah neraka hukuman abadi. Ini lebih mirip alam maut,
sebuah tempat persinggahan di mana jiwa-jiwa sadar sambil menanti kebangkitan dan pengadilan terakhir di akhir zaman. Namun kondisi di Hades tidak sama untuk semua orang. Ada pemisahan. Jiwa orang benar berada dalam keadaan damai dan penghiburan, sering disebut pangkuan Abraham, merasakan cicipan sukacita sorga. Sebaliknya, jiwa orang yang tidak bertobat berada dalam penderitaan dan kegelapan, sebuah gambaran awal dari siksa yang menanti mereka. Ada juga sebuah konsep yang cukup kontroversial, bahkan di kalangan Ortodoks sendiri, yang disebut rumah-rumah tol, aerial toll houses. Ini adalah gagasan bahwa jiwa dalam perjalanannya harus melewati serangkaian pos pemeriksaan spiritual, di mana iblis menuduhnya atas dosa-dosanya. Konsep ini menggambarkan pergumulan spiritual yang ternyata masih berlanjut bahkan setelah kematian. Pandangan Protestan, langsung bersama Kristus atau terpisah darinya. Dunia Protestan itu sangat beragam, jadi tidak ada satu pandangan tunggal. Tapi pandangan yang paling umum, khususnya di kalangan Injili, Reform, dan Baptis, adalah tidak adanya keadaan penantian atau penyucian. Berdasarkan ayat seperti Filipi 1 ayat 23, di mana Rasul Paulus bilang ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Mereka percaya bahwa saat orang percaya meninggal, jiwanya langsung dibawa ke hadirat Tuhan di sorga. Tidak ada jeda, tidak ada ruang tunggu. Kematian adalah gerbang langsung menuju Kristus. Bagi orang yang tidak percaya, kematian berarti keterpisahan langsung dari Tuhan, memasuki keadaan penderitaan sebagai awal dari hukuman kekal. Nasib jiwa ditentukan secara definitif saat kematian. Tentu ada variasi. Beberapa kelompok seperti sebagian Anabaptis dan Advent Hari Ketujuh menganut doktrin tidur jiwa atau soul sleep. Mereka percaya jiwa berada dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur sampai hari kebangkitan. Pada saat itu, semua orang akan dibangunkan untuk menghadapi pengadilan terakhir. Ini menunjukkan betapa luasnya spektrum keyakinan dalam tradisi Protestan. Nah, Sobat Pintu Berkat, yuk kita pause dulu. Baru saja kita lihat 3 peta perjalanan jiwa yang beda banget. Katolik, pengadilan khusus, surga, neraka, purgatorium. Ortodoks, penantian di Hades, kebahagiaan atau penderitaan. Protestan, langsung bersama Kristus atau terpisah. Nah, kalau menurutmu sendiri, mana yang paling masuk akal? A. Langsung ke tujuan akhir ala Protestan, atau B. Butuh terminal transit dulu ala Ortodoks dan Katolik? Tulis pilihan A atau B di kolom komentar ya. Simpan alasannya, nanti kita bahas bareng. Inilah mungkin titik perdebatan teologis terbesar yang telah berlangsung selama berabad-abad. Purgatorium. Kita lihat dari sudut pandang Katolik. Purgatorium sebagai proses pemurnian. Seperti yang sudah disebutkan tadi, purgatorium adalah doktrin utama dalam pandangan Katolik tentang akhir zaman. Gereja Katolik mengajarkan purgatorium adalah sebuah keadaan atau proses, bukan sebuah tempat, di mana jiwa yang sudah diselamatkan tapi belum suci sempurna menjalani pemurnian terakhir. Nasib surgawi mereka sudah pasti, tapi mereka masih perlu dibersihkan dari noda dosa ringan atau melunasi hukuman sementara akibat dosa yang sudah diampuni. Dasar teologisnya menurut Katolik ada di dalam Alkitab dan tradisi suci. Mereka merujuk pada ayat seperti 1 Korintus 3 ayat 15 yang bicara tentang orang yang diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Juga Matius 12 ayat 32 di mana Yesus mengimplikasikan ada dosa yang bisa diampuni atau disucikan setelah kematian. Salah satu dasar terkuat datang dari kitab 2 Makabe 12 ayat 46, sebuah kitab Deuterokanonika, di mana Yudas Makabe mengumpulkan persembahan sebagai korban penghapus dosa bagi prajurit yang gugur, agar mereka dibebaskan dari dosa mereka. Karena itu, bagi umat Katolik, mendoakan arwah di purgatorium, terutama lewat misa, adalah tindakan kasih yang sangat penting. Selanjutnya, penolakan Protestan.
sola fide, dan sola scriptura. Reformasi Protestan di abad ke-16 menolak doktrin purgatorium dengan tegas. Penolakan ini punya dua akar utama. Sola fide, hanya iman, dan sola scriptura, hanya Alkitab. Dari sudut pandang sola scriptura, para reformator berargumen purgatorium tidak diajarkan secara jelas di dalam 66 kitab Alkitab yang mereka akui. Mereka tidak menganggap kitab Deuterokanonika seperti 2 Makabe sebagai dasar doktrin. Dari sudut pandang sola fide, mereka menekankan bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah lewat iman pada Kristus. Pengorbanan Kristus di salib sudah cukup untuk menghapus semua dosa, baik kesalahan maupun hukumannya. Tidak ada lagi hutang dosa yang perlu dibayar atau disucikan setelah kematian. Bagi mereka, percaya pada purgatorium sama dengan meremehkan kesempurnaan karya Kristus. Makanya, mendoakan orang mati dianggap tidak perlu dan tidak alkitabiah. Kita melihat alternatif ortodoks. Doa untuk belas kasihan, bukan untuk purgatorium. Gereja Ortodoks juga menolak purgatorium Katolik, tapi alasannya sedikit berbeda dari Protestan. Sama seperti Katolik, Ortodoks juga rajin mendoakan mereka yang telah meninggal. Namun tujuannya berbeda secara mendasar. Ortodoksi tidak melihat keadaan penantian atau Hades sebagai tempat jiwa membayar sisa hukuman. Sebaliknya, mereka percaya keadaan jiwa di Hades masih bisa diubah oleh belas kasihan Tuhan hingga pengadilan terakhir. Jadi, doa-doa untuk orang mati bukanlah upaya mempercepat proses atau mengurangi hukuman. Itu adalah permohonan yang rendah hati kepada Tuhan yang Maha Rahim, agar Ia menunjukkan belas kasihan-Nya kepada jiwa-jiwa tersebut di hari penghakiman nanti. Bagi Ortodoks, masalahnya bukan soal membayar hutang dosa dalam kerangka hukum, tapi lebih kepada misteri belas kasihan ilahi. Nah, debat seru nih, purgatorium perlu atau enggak? Katolik bilang perlu supaya jiwa bersih sempurna. Protestan bilang enggak perlu, karya Kristus sudah cukup. Ortodoks bilang bukan soal hukuman tapi belas kasihan. Menurutmu mana yang paling kuat dasarnya? Yuk kita buat polling kilat. 1. Pro purgatorium, setuju sama Katolik. 2. Anti purgatorium, setuju sama Protestan. 3. Tergantung belas kasihan Tuhan, setuju Ortodoks. Nah, silakan reply angka pilihanmu. Oke, Sobat Pintu Berkat. Jadi setelah keadaan sementara itu, apa tujuan akhirnya? Di sini, ketiganya kembali menemukan titik temu, meski dengan beberapa perbedaan unik. Mari kita lihat pandangan Katolik dan Protestan, persekutuan dan keterpisahan. Untuk definisi dasar surga dan neraka, Katolik dan Protestan umumnya mirip. Surga adalah keadaan kebahagiaan abadi, yaitu persekutuan sempurna dengan Allah Tritunggal, para malaikat, dan semua orang kudus. Puncaknya adalah vision beatific, di mana jiwa bisa memandang esensi Tuhan secara langsung. Neraka, sebaliknya, adalah keadaan keterpisahan total dan abadi dari Tuhan. Penderitaan utamanya bukanlah api fisik, melainkan kesadaran abadi telah kehilangan Tuhan, sumber segala kehidupan. Ini adalah akibat pilihan definitif manusia yang menolak kasih Tuhan sampai akhir. Pengadilan terakhir di akhir zaman akan menjadi momen Kristus datang kembali untuk menghakimi semua orang. Saat itu terjadi kebangkitan tubuh, di mana jiwa bersatu kembali dengan tubuhnya dan dimuliakan, dan penghakiman atas setiap jiwa akan diteguhkan di hadapan seluruh ciptaan. Selanjutnya, kita melihat pandangan unik Ortodoks. Surga dan neraka sebagai pengalaman yang sama. Disinilah gereja Ortodoks menawarkan perspektif yang sangat mendalam. Bagi mereka, surga dan neraka bukanlah dua lokasi yang berbeda, melainkan dua pengalaman yang berbeda terhadap realitas yang sama. Hadirat Allah yang menyala-nyala. Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya seperti api yang meliputi segalanya. Di akhir zaman, semua orang, baik yang kudus maupun pendosa, akan berada dalam hadirat kasih ilahi ini. Bagi orang kudus yang selama hidupnya membuka diri pada kasih Tuhan, mengalami hadirat ini akan menjadi kebahagiaan tak terhingga. Inilah surga.
Namun bagi mereka yang hidupnya menolak kasih itu, menutupi hati dalam egoisme dan dosa, mengalami hadirat kasih yang sama akan terasa seperti siksaan yang membakar. Kasih yang sama yang bagi orang kudus adalah terang, bagi mereka terasa seperti api yang menyiksa. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak mengirim orang ke neraka. Manusialah yang memilih bagaimana ia akan mengalami hadirat Tuhan yang tak terhindarkan. Neraka adalah tragedi penolakan terhadap kasih, yaitu Allah itu sendiri. Biar tidak bingung, ada beberapa istilah penting dalam Alkitab yang perlu Sobat Pintu Berkat pahami konteksnya. Pertama, Firdaus atau Paradise. Ini sering diartikan sebagai sorga. Saat Yesus berkata pada penjahat di salib, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Ayat ini jadi kunci. Bagi Protestan, ini bukti orang percaya langsung ke sorga setelah mati. Bagi Katolik dan Ortodoks, Firdaus di sini lebih sering diartikan sebagai keadaan bahagia di pangkuan Abraham, atau keadaan penantian yang penuh sukacita sebelum masuk ke sorga yang seutuhnya. Kedua, Hades atau Sheol. Ini adalah istilah Yunani, Hades, dan Ibrani, Sheol, untuk alam maut. Dalam Perjanjian Lama, ini adalah tujuan semua orang setelah mati. Dalam Perjanjian Baru, pemahamannya berkembang seperti dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Di situ, Hades digambarkan punya dua bagian, satu untuk penderitaan dan satu untuk penghiburan. Pandangan Ortodoks tentang keadaan penantian sangat cocok dengan gambaran ini. Bagi Katolik, ini bisa mendukung adanya keadaan peralihan. Bagi Protestan, perumpamaan ini sering ditafsirkan sebagai gambaran langsung tentang surga dan neraka. Nah, mari kita lihat istilah yang ketiga, Tartarus. Istilah ini hanya muncul sekali di 2 Petrus 2 ayat 4. Merujuk pada jurang yang sangat dalam, tempat Tuhan menghukum malaikat-malaikat yang jatuh sampai hari penghakiman. Dalam teologi Kristen, hal ini pada dasarnya dianggap sebagai sinonim untuk neraka atau bagiannya yang paling dalam. Jadi apa kesimpulannya? Kita sudah melihat 3 peta perjalanan akhir yang sangat berbeda, yang lahir dari penekanan yang berbeda pula. Gereja Katolik sangat menekankan keadilan dan kekudusan Tuhan yang menuntut setiap jiwa harus murni sebelum menghadapnya, sehingga lahirlah doktrin purgatorium. Tradisi Protestan dengan pilar sola fide dan sola scriptura menekankan bahwa pengorbanan Kristus sudah lebih dari cukup. Iman padanya adalah tiket langsung ke sorga tanpa perlu proses penyucian lagi. Dan Gereja Ortodoks lebih menekankan misteri kasih dan belas kasihan Tuhan, di mana perjalanan jiwa terus berlanjut dan doa-doa gereja terus menyertainya, dan sorga atau neraka sebagai pengalaman pribadi akan hadirat Tuhan yang tak terbatas. Perbedaan ini memang signifikan, tapi semoga bisa menjadi undangan untuk saling belajar. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya upaya manusia untuk memahami misteri terbesar, apa yang menanti kita di seberang kehidupan. Nah, Sobat Pintu Berkat, kami sadar topik ini berat dan sangat personal. Jadi kami penasaran dengan pendapat kalian. Apa pandangan denominasi kalian tentang hidup setelah kematian? Adakah dari ketiga pandangan ini yang paling beresonansi denganmu? Atau justru ada pertanyaan baru yang muncul? Nah, silakan tulis pemikiran kalian di kolom komentar di bawah dengan saling menghormati ya. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang sehat dan mencerahkan. Dan kalau kamu suka konten yang membahas teologi, sejarah, dan iman seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.